Nah, sekarang kita ada bintang tamu dari pendaki ban sebelah. Wow, bukan ban sebelah, bangsat. Tapi Bandung Selatan. Kirain ban sebelah. Nah, pendaki Bandung Selatan ini apa sih motivasinya menciptakan pendaki Bandung Selatan? Coba bagaimana? Motivasinya yaitu untuk menciptakan alam. Karena bukan lagi untuk cinta terhadap alam, tapi harus menciptakan alam untuk generasi yang akan datang. Nah, sebentar. Anda tadi bilang menciptakan alam. Berarti Anda apa? Tuhan dong. Kan yang menciptakan alam itu adalah Tuhan. Kan Anda itu manusia. Bagaimana ini? Nah, cipta itu adalah pikir. Jadi, maksudnya di sini, cipta pikir itu jadi memikirkan terhadap alam, bukan menyaingi atau meluhuri sang pencipta, sang maha pencipta, tapi memikirkan alam tersebut untuk generasi yang akan datang. Begitu maksudnya. Nah, sebentar ini aku agak baluang ini mendengarkan penjelasan kamu. Jadi contohnya itu bagaimana? Coba jelaskan. Nah, contoh kecil aja. Contoh kecil aja. Contohnya menanam pohon untuk menghasilkan CO2 yang akan dihirup oleh kita semua manusia. CO2 teh naon sih? Si saha sih si CO2 teh? Orang mana aing hayang nyaho? Oh. CO2 itu adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Kan sekarang sudah terasa. Udara kita itu sudah terkontaminasi dengan polusi-polusi pabrik, dengan polusi-polusi kendaraan. Secara tidak langsung itu membunuh organ-organ manusia karena yang dihirupnya itu sudah terkontaminasi dengan polusi-polusi yang terkandung di dalamnya. Tidak segar lagi, tidak baik lagi. Kalau misalkan ini tidak diciptakan alam ini, nanti generasi kita bagaimana ke depan? Pasti akan banyak penyakit-penyakit yang terkandung dalam dirinya. Pasti bakal ada istilahnya penyakit yang berbahaya nanti yang akan booming lagi selain corona. Nya euy. Karek kapikir sama gua ini. Ternyata kita itu sangat penting karena tanpa kita sadari kita hidupkan dari alam. Tapi kenapa alam ini sampai dirusak-rusak sama kaum-kaum manusia? Tidak habis pikir saya sama pokoknya. Tidak habis pikir. Maksudnya tidak habis pikir gitu loh. Canda nih ye. Canda. Aku tidak mau ketawa. Mending gemes begitu. Aduh, berarti kalau begitu caranya, berarti kita harus merubah manusia itu pola parkirnya kalau kayak gitu. Pola parkir. Maksudnya pola pikir. Oh iya jelas dong. Kita harus merubah pola pikir kita sekarang. Jangan sampai terus-terusan kita dibodohi terus-terusan. Paham gak maksudnya? Nah, sebenarnya pola pikir ini memang harus menyeluruhnya itu sangat susah sekali karena banyak oknum-oknumnya, banyak penjahat-penjahatnya yang menjadi musuh bagi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Sampurasun wayang podcast ya. Iya sih, karena konteks cinta terhadap alamnya saat ini banyak yang diselewengkan. Contohnya, bilang cinta terhadap alam. Tapi nyatanya setelah tiba di gunung merusak tanpa disadari.
Contoh memasang tenda, itu kan merusak alam. Contoh masak-masak di alam, apakah kalian menghargai bersama alam? Oh itu sangat tidak, tanpa disadari itu. Oh cenah, itu kan di tempat yang kosong, di tempat yang memang tempatnya untuk ngecamp. Kalau menurut saya sih, itu bukan cinta terhadap alam. Kalau begitu membuat acara di alam itu sangat dilarang dong kalau kayak gitu nih. Karena secara tidak langsung, secara otomatis itu merusak alam. Contoh, bakar-bakar kan di alam pakai kayu. Secara tidak langsung kan itu membunuh tumbuhan yang ada di bawahnya, rumput. Apakah kamu tahu rumput itu kegunaannya seperti apa? Iya dong, apa bedanya? Sekarang di alam melakukan keramaian. Secara tidak langsung pemindahan dari alam ramai, dari kota dipindahkan ke alam bebas, ke hutan. Itu kan tidak ada bedanya. Seperti contoh tadi, melakukan pembakaran, membuat api unggun. Apa salahnya kalau misalkan meminta izin dulu terhadap rumput? Bukan berarti menuhankan rumput, tapi harus menghargai sesama makhluk hidup. Karena rumput itu adalah merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Karena ada satu peribahasa yang mengutarakan, kita harus saling menghargai antar satu sama lain dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti sama hewan, seperti sama tumbuhan, sama gunung, sama tanah. Itu harus saling menghargai. Jangan egois dong sebagai manusia. Haha, berarti kalau gitu, kalau misalkan ada pendaki tuluy ti kurusuk atau jatuh di alam karku non istilahnya teh kakinya terperosok atau terhalang dengan kayu, dengan rumput, berarti itu juga merusak alam kalau kayak gitu. Ya, kalau menurut saya hakan itu tidak hati-hati sih. Lelengkahnya jalan kakinya tidak hati-hati jadi jatuh. Haha, tapi bener juga ya. Tapi kan sekarang itu banyak pendaki yang membuang sampah sembarangan, kadang-kadang membuang sampah kepada temannya. Aduh, kadang-kadang kan di gunung itu ada yang mabuk-mabuk, ada yang bikin anak juga. Aduh, kan itu sangat tidak sopan sekali. Oh, bener itu. Endag-endagan di jero tenda, puting-puting powek mongkling disorot sama lampu kayak kulit wayang. Emplut-empludan. Pas gua gerebek, lagi bikin sesuatu. Haha, itu sangat dilarang sekali kalau menurut saya. Buat apa sih di alam? Ya, karena kan ada hotel-hotel murah, resorts, kan ada yang murah-murah, betul? Oh, itu ya betul, itu sudah ada tempatnya. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia sekali lagi harus menciptakan alam, bukan mencintai alam. Karena cinta itu bagian dari menciptakan alam. Ini ada pertanyaan. Kan kita harus mencintai alam. Kenapa sih? Apa mencintai alam itu di pikiran manusia itu leuweung, harus ke leuweung, harus ke hutan. Kan di daerah kita, di tempat tinggal kita, di sekitar rumah kita kan itu juga bagian dari alam. Itu kan juga tetap harus dijaga. Kenapa terjadinya banjir? Kenapa terjadinya longsor? Di tempat-tempat wilayah itu karena apa? Karena harus dijaga agar tidak terjadi seperti hal itu. Karena menurut peribahasa, rusaknya alam itu adalah akibat pola dan tingkah manusia yang tidak terpuji. Ya, gua sepakat mengenai hal itu. Mengenai bahwa alam itu tidak merencanakan bencana, tapi yang membuat bencana itu adalah akibat dari tingkah pola manusia yang tidak bisa menjaga alamnya dalam struktur menciptakan alam yang tadi. Nah, kan tadi gue bilang kenapa harus menjaga gunung, sedangkan kan alam sekitar pun juga itu harus dijaga agar tidak terjadi bencana. Itu bagaimana, Cing? Nah, hal yang terkecil aja dulu. Benar itu. Sebelum kita menjaga hutan, menjaga gunung,
di alam sekitar aja dulu di rumah contohnya. Kita di dalam rumah harus bersih-bersih, di halaman harus dibersihkan, harus dijaga, buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan hal yang terkecil aja dulu di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita aja dulu. Nah, untuk pemirsa yang dimanapun adanya, jadi untuk kami persilahkan untuk mencicipi hidangan. Aing jol kanang MC. Jadi kita harus menjaga alam sekitar kita aja dulu di lingkungan rumah kita, di depan rumah kita. Jadi benar-benar harus dijaga sebelum kita menjaga alam dan menjaga gunung. Kenapa? Kalau misalkan sudah bisa menjaga alam sekitar, secara otomatis akan bisa menjaga hutannya dan gunungnya sendiri. Nah, jadi pesan saya bagi permiasa netuber harus bisa merawat alam sekitar dan alam lingkungannya. Begitu. Nah, untuk nerd itu pemirsa YouTube, jangan lupa untuk saksikan Wayang Podcast yang akan membahas mengenai pencipta alam dengan pendaki Bansel, Bandung Selatan. Tonton terus guys.